kami datang di sini boleh menghibur bapak-bapak semua. Kak Tini, kira-kira di sini kita sebenarnya mau ngapain? Biar teman-teman semua pada tahu. Kita mau ngobrol-ngobrol, kita mau sharing-sharing, kita mau nyanyi-nyanyi guys. Kan biasanya orang datang ke sini kan pasti punya tujuan. Iya ya. Nah, kita juga ke sini punya tujuan kan Teli. Oh gitu ya. Karena kita mau bagi banyak sama banyak orang. Karena hari-hari begini banyak orang kehilangan damai. Iya ya. Jadi kita datang sini sekedar menghibur. Ya mungkin dengan nyanyian kita, dengan obrolan kita, dengan sharing-sharing santai kita, orang-orang bisa menemukan sedikit jawaban. Jadi temanya malam ini damai katanya. Damai ya. Iya. Sahabat semua, kita tahu ini masa-masa yang sukar ya, tapi syukurnya kita di Kupang ini sudah mulai agak membaik terkait dengan wabah yang ada. Jadi saudara-saudara semua, sahabat-sahabat semua, kita rindu di sini boleh membawa sesuatu yang berbeda, sehingga ketegangan kita akan keadaan yang ada ini boleh mencair. Tapi kita bukan berartinya kita jadi bebas ya. Kami juga di sini juga boleh mau berbagi. Mana tahu saudara-saudara semua ada yang tidak punya masker, tapi ingin juga ada di dekat kita, mau dengarkan lagu-lagu yang kita bawakan, boleh angkat tangan, nanti teman-teman kami akan bagikan masker juga, sehingga kita tetap menjaga protokol kesehatan yang ada. Ya, kami rindu banget kehadiran kami di sini boleh jadi kesukaan bagi sahabat semua di sini ya. Selamat mendengarkan.
dunia. Nah, lagu tahu sudah selesai tuh. Gimana nih Kak Tini kalau kita mau apa? Kita ulik sedikit lagu ini. Kira-kira penyanyi sedang bilang apa nih kira-kira? Jangan biarkan damai ini pergi. Ya kita ngobrol sedikit ya, biar jangan boring ya, jangan nyanyi Bagian terus. refnya itu yang cukup menarik karena dia bilang begini, jangan biarkan damai ini pergi. Karena sadar atau nggak sadar Kak Teli, semua orang tuh butuh damai. Butuh, bohong kalau ada yang bilang saya nggak butuh damai. Semua orang butuh damai. Damai itu tidak bicara soal tidur nyenyak. Damai itu tidak bicara tentang perut yang kenyang. Damai juga tidak bicara tentang dompet yang penuh terisi. Wah, ada-ada saja yang bisa buat kita kehilangan damai. Iya Nah, benar. itu kan penting. Makanya damai itu penting sekali. Tapi banyak orang yang lupa bahwa damai itu bukan produk dunia. Oh gitu. Padahal banyak juga upaya kita nih supaya dapat damai nih. Nah, Termasuk ke tempat ini kira-kira. banyak orang berpikir damai itu produk dunia, makanya mereka cari damai dengan cara dunia. Nah, contoh deh, banyak orang berpikir minum Minum air putih. minum bisa bikin bukan. Oh bukan. Kalau minum air putih biasa kali ini, kita nggak bisa bahas, semua orang minum air putih ya Deli. ST. STM, moka. Oh, moke bukan Nah, moka. kan barusan tuh 1 bulan yang lalu kita sempat nangkap satu preman yang tukang minum tuh, Oh. yang waktu kita lagi ada di Pasar Sapa. Jadi, toh pada akhirnya dia bilang oke hari ini saya berubah, saya mau berhenti. Nah, dia sudah dalam proses perubahan, tapi nggak gampang. Sampai hari ini pun kita masih dampingi dia supaya dia benar-benar berhenti mabuk lah minum. Waktu saya tanya sama dia, kenapa kamu mabuk sampai sebegitunya? Dia bilang begini, Kak, saya sebelum ayam berkokok saya minum dulu. Saya tanya kenapa? Karena dengan cara seperti itu dia berpikir bahwa dia bisa menenangkan diri sedikit dari semua kepenatan. Dari uang susah, Iya. hidup susah, sakit, ada banyak hal yang membuat dia tidak tenang, tidak damai, banyak pikiran, dan dia berharap bahwa kalau dia minum sedikit, minimal sampai mabuk lah, dia bisa lupa sedikit tentang bebannya dia. Bebannya itu. Jadi banyak cara-cara orang narkoba lah, mabuk lah, atau menghabiskan waktu dengan teman hanya supaya sekedar Dapat damai. bisa tenang sebentar. Tapi banyak orang lupa karena damai itu bukan produk dunia, itu produk sorga, Oh, gitu. produk Tuhan yang bisa cuman Tuhan. Gitu. Jadi sekalipun mungkin untuk momen itu mereka bisa lupa, tapi setelah efeknya hilang, balik lagi kan situasinya. Berarti sebenarnya perasaan yang bukan dari Tuhan damai itu ilusi belaka. Ya kita berpikir kita damai, tapi keadaan kan nggak berubah. Gitu ya. Saya banyak lihat teman-teman, terutama anak-anak yang sedang layani lah, yang lagi berjuang buat berhenti mabuk, berhenti narkoba, berhenti ini. Saja yang mereka bilang, Kak, setidak-tidaknya kami bisa lupa sebentar. Tapi ketika sadar lagi, ya, keadaan tidak berubah. Yang terjadi malah fisiknya rusak, cara berpikir mereka rusak. Karena apa yang mereka kasih masuk itu kan merusak badan mereka. Iya benar. Ketika mereka berpikir bahwa itu bisa menolong mereka sebenarnya. Saya pernah ketemu orang yang sampai waktu itu saya sempat ketawa. Saya ketawa dengar curhatan dia. Dia bilang begini. Saya nggak tahu, mungkin teman-teman yang lain juga pernah ada di situasi mendengarkan curhatan orang. Dia bilang begini, Kak, beta nih pot. Orang Kubang bilang pot ya Kak ya. Beta nih pot Kak, kalau beta minum mabok, kok susah sadar lah gitu Kak. Rasa-rasa nih kebeban sudah hilang. Jadi kalau Kak suruh beta lepas dari mabok susah. Karena mabok tolong beta. Jadi pujian-pujian itu diberikan kepada benda mati yang mereka berpikir bahwa itu bisa tolong mereka. Jadi mereka puji. Mereka rela menghabiskan
habiskan uang banyak, mereka puji lagi, padahal mereka nggak sadar itu menghancurkan mereka sepenuhnya sebenarnya. Padahal kita lupa bahwa ada satu sosok, Tuhan itu pasti. Iya. Tuhan itu pasti kan? Iya, iya. Tuhan itu pasti ada dong. Iya, iya benar pasti. Semua orang beragama, semua orang percaya ada Tuhan. Mereka tahu Tuhan ada dan Tuhan pasti bisa kasih damai itu. Iya. Nah, tapi yang paling lucu adalah ketika mereka butuh damai, mereka tidak cari Tuhannya, tapi mereka cari sesuatu yang lain. Tapi ketika memberikan pujian, mereka juga tidak memberikan pujiannya kepada Tuhan yang masih berikan hidup. Bahkan ketika kita lagi membuat keputusan yang salah, ketika ingin mendapatkan damai, masih hidup. Saat kita sedang melakukan kesalahan, masih hidup, itu kesempatan loh. Itu anugerah loh untuk bisa memperbaiki. Tapi ketika kesempatan itu dapat, yang dipuji siapa juga? Tuhan enggak disebut loh. Orang lain, biasa Orang sahabatnya lain, gitu. entah sahabat, entah siapa, entah apa yang kita pakai. Nah, itu kan jadi masalah sebenarnya. Nah, pujian ini, pujian yang nanti akan dibawakan oleh Kak Denny, pujian ini benar-benar menggambarkan bahwa ada satu pribadi yang sanggup kasih kita kedamaian. Dan kalau kita temukan dia, kita pasti dapatkan damai. Yang gak bisa dibeli dengan uang. Orang kaya sekaya apapun gak bisa beli. Dan untuk itu seharusnya segala pujian, hormat, kemuliaan itu pasti cuma bagi dia doang. Kaulah damai di hatiku, penolong yang setia, pengharapan yang pimpinku berlutut menyembah. Ku selalu menantimu untuk memulihkanku, dengan hatiku menyembah bermazmur bagimu. Hanya bagimu kemuliaan, hanya bagimu pujian. Ku kagum dan sembah padamu, Bapakku cari wajahmu. Hanya bagimu kemuliaan, hanya bagimu pujian. Ini ku sembah Bapakku yang ku cinta. Kaulah damai di hatiku, penolong yang setia,
diriku semua, Bapakku yang ku cinta, diriku semua, Bapakku yang ku cinta. Suara Pak Denny asik banget ya. Kadang kalau ada YouTube channelnya tolong bagi-bagi ya. Iya kan? Bukan, kayaknya setelah ini lagu ini tenar lagi. Tapi versi covernya Kak Denny. Tolong ya kayak dibagikan channel itu. Tadi Pak Denny saya sempat hampir lupa kunci Pak, gara-gara dengerin lagu Bapak. Iya. Lagu kedua tadi Damai Bersamamu ya. Tadi tema kita masih tentang damai yang daripada Tuhan tentunya. Iya, maksud kita juga ingin berbagi ya di tempat ini. Ternyata damai itu bukan dari hal-hal duniawi. Ternyata damai itu berasal daripada Tuhan. Nah, teman saya akan lanjutin lebih jelas lagi nih. Damai yang dari Tuhan ini nih bagaimana nih? Yang jadi masalah tuh begini Kak Teli. Gimana? Banyak orang bilang begini, oke, Kak Tini bilang, kebetulan nama saya Tini. Kalau di kamus bahasa Inggris Tini artinya kecil, sesuai badannya. Tapi penulisannya beda gitu kan. Penulisannya beda. Ya. Nah, kalau tadi dari pujiannya Kak Denny, hanya bagi Tuhan segala kemuliaan. Ya karena memang manusia ada karena Tuhan. Kita hidup karena Tuhan. Benar Kita so pasti seperti tema kita hari ini soal damai. Mau dapat damai juga nggak bisa kemana-mana. Pasti sama Tuhan. Nah yang jadi masalah tuh Kak Denny sering kali orang bilang begini. Oke, yang Kak Denny bilang tuh betul. Tuhan yang berikan damai. Tapi gimana caranya saya ketemu Tuhan? Iya, Kan Tuhan nggak kelihatan. Iya, benar. Coba Nah, berbagi. Tuhan nggak kelihatan. Jadi gimana caranya saya bisa ketemu Tuhan? Gimana saya bisa temukan damai? Sedangkan Tuhannya saja saya nggak pernah ketemu. Wujudnya kayak apa? Iya. Tuh. Karena kebanyakan Sedih orang banget beragama. Tanya Tuhan tahu, ya kan? Tanya Tuhan, punya Tuhan punya. Tahu Tuhan tahu. Tahu jelas. Kenal Tuhan nggak? Bingung. Kenalnya gimana? Mereka bingung. Karena itu tadi banyak orang bahkan ketika mereka punya pengalaman dengan Tuhan pun mereka nggak tahu karena mereka nggak kenal secara pribadi seperti apa Tuhan itu. Nah, sebenarnya kan Tuhan tuh menyatakan diri banyak cara. Iya. Tapi saya kasih yang Gampang gitu paling gampang lah, yang paling gampang diingat. Cuman 3 Kak Teli sebenarnya. Gimana tuh? Yang pertama itu lewat ciptaan. Oke. Kita kalau lihat Ini lihat langit. sekeliling kita aja, Iya. kita udah tahu Tuhan pasti ada. Gitu ya. Nah, Padahal ada juga sih orang-orang ateis tetap aja dia lihat ciptaan juga bilangnya wah ini terbentuk aja begitu aja, evolusi segala macam tuh gimana? tetap segala sesuatu ada pasti karena ada kejadiannya dong. Iya. Nah, jadi yang kedua, kita bisa lihat apa namanya keberadaan Tuhan sebenarnya lewat orang-orang di sekeliling kita juga Tuhan bisa pakai. Contohnya gimana tuh? Kak? Contoh, sahabatmu, temanmu, orang tuamu, anakmu, orang-orang terdekatmu, bahkan terkadang Tuhan juga bisa menyatakan dirinya, kasih tahu bahwa saya ada. Pernah nggak sih Kak Teli? Lagi buka Facebook tiba-tiba ada kayak kata-kata mutiara begitu tentang Tuhan. Lalu hati tuh terasa damai sekali. Iya, Nah, benar. jadi caranya tuh banyak. Hanya karena kita nggak kenal Tuhan, kita nggak pernah connect. Jadi kita nggak tahu. Bahkan ketika Tuhan lagi bagi damainya buat kita saat kita hari ini, itu tidak datang secara kebetulan. Karena kan nggak ada yang kebetulan. Hanya nggak semua orang juga langsung mikirnya begitu. Ya. Mikirnya ya udah namanya punya teman ya punya teman, punya sahabat ya punya sahabat.
Orang yang kenal Tuhan, dia pasti tahu ketika Tuhan sedang bicara, entah itu lewat sahabat, teman, tapi kalau kita nggak pernah punya pengalaman dengan Tuhan, Tuhan mau jawab seperti apapun juga kita nggak tahu, karena kita nggak kenal. Betul. Nah, Memang dalam nih ya. ya, Dalam ya. makanya butuh dekat sama Tuhan, butuh bangun hubungan pribadi dengan Tuhan, supaya ketika Tuhan lagi bagi damainya sama kita ketika ada situasi sulit, kita tahu, oh nih Tuhan lagi ngomong sama saya nih, oh nih Tuhan lagi kuatkan saya nih, oh iya ini nih Tuhan lagi gitu. Jadi tapi yang yang kita mau bagi Malam ini nih, malam sahabat. ini. Ya, sahabat ya. Jadi kalau ada yang tahu lagu ini baguslah. Soalnya lagu ini angkatan tua ke Amerikanya umur kita yang tahu. Kalau anak-anak di bawah 20-an kayaknya nggak ada yang tahu lagu ini. Tapi mudah-mudahan ada yang tahu deh. Soalnya ini lagu lumayan terkenal. Lagunya Katon Bagaskara. Nomor sana. Judulnya kalau nggak salah Usah Kau Lara Sendiri. Kalau nggak salah ya. Ada Jadi, story Kak. Ya story-nya gimana tuh Kak? Itu kan sebenarnya lagu ini diciptakan buat orang-orang pengidap AIDS. Jadi pada apalagi dulu saat waktu masa-masa santernya AIDS tuh. pada saat Indonesia tingkat AIDS-nya lagi Lagi tinggi, tinggi, ya. dan orang belum memahami tentang Iya, AIDS, banyak orang-orang penolakan. yang sakit AIDS itu mengalami penolakan sangat berat. Jadi mereka ciptakan lagu ini supaya bagi orang yang mengidap AIDS jangan takut untuk berbagi, lalu bagi orang yang tidak mengidap AIDS kasihlah bahumu. Iya. Ya, sederhananya kasih deh bahumu. Mungkin lu nggak bisa sembuhkan, Iya. tapi minimal kasih bahu lu buat orang lain bisa bersandar. Jadi lagu ini waktu saya dengar pertama kali juga maklum umur sudah mau kepala 4, jadi Curhat ya. Hah? Curhat ya. merasa tua gitu loh. Jadi waktu dengar pertama kali lagu ini sadar betul bahwa benar setiap orang butuh orang lain di sisinya ketika ada dalam situasi sulit, dan jangan pernah lupa bahwa Tuhan bisa pakai orang di sisimu untuk kasih tahu saya ada. Yes, lagu ketiga kita Usah Kau Lara Sendiri masih tetap bersama dengan kami, band yang belum ada namanya. Jadi Sepanjang jalan saya mikir loh namanya apa ya. saudara-saudara semua, sahabat semua tetap menikmati kebersamaan kita malam ini hanya karena anugerah Tuhan. Kulihat mendung menghalangi pancaran wajah, tak terbiasa ku dapati terdiam mendurai. Apa Gerangan bergemuruh di ruang benakmu, sekilas galau mata ingin berbagi cerita. ku datang sahabat bagi jiwa saat
hendak menjauh. Ku datang sahabat bagi jiwa, saat batin merintih. Usah kau lara sendiri, masih ada saat tersisa. Letakkanlah tanganmu di atas bahuku, Biar terbagi beban itu dan tegar dirimu. Oh, di depan sana sayang kecil untuk memandu. tak hilang arah kita berjalan menghadapinya. Letakkan di atas bahuku, biar terbagi beban itu dan tegar dirimu. Oh, di depan sana cahaya kecil untuk memandu. Tak hilang arah kita berjalan menghadapinya. Tak hilang arah kita berjalan menghadapi. Usah kau simpan lara sendiri. Ya, makanya Kak Mary, Iya. kalau lagi lara jangan lara sendiri ya Kak ya, bagi-bagi. Ya, harap dimaklumi suaranya bergetar atau fals. Ya Kak Mary ya, buat kita jangan simpan lara sendiri. Kalau ada yang bingung lara artinya apa, sakit maksudnya. Karena sedih ya. Sedih, Sedih yang parah. sakit. Aduh, pokoknya nggak bisa digambarkan. Jangan simpan sendiri, bagilah. Pasti ada yang mau jadi tong sampah, ya kan? Jadi gini nih sahabat, teman-teman semua nih, kita tahu ya banyak juga orang frustasi. Ya ini bukan rahasia ya. Banyak orang-orang yang tipenya itu menyendiri. Ada masalah simpan sendiri. Nah malam ini kita mau bilang nih bahwasanya ada orang-orang yang Tuhan kirim berada di dekat kita, yang oleh karena Tuhan mereka itu mau untuk membantu kita dalam masalah kita. Kita bukan seorang diri berjuang di dunia ini. Kita Tuhan berikan orang-orang yang mengasihi kita. Cuman kadangkala kita merasa terlalu sedih, sehingga seakan-akan kesedihan itu besar banget sampai gak bisa melihat orang-orang yang begitu baik yang ada di sekitar kita. Jadi malam ini stop lara sendiri. Jangan, itu tidak baik. Tetap semangat, tetap sukacita meski ada beban, ada masalah. Jangan lara sendiri. Berbagi dengan saudara, dengan teman. Ya gimana lagi, coba nanti saya kepanjangan lagi kan. Apa-apa. Karena ya itu tadi Kak Teli. Buat cuma bukan, sebenarnya semua orang, siapapun butuh orang lain. Ketika kita butuh Tuhan, lihatlah sekelilingmu. Karena tidak sembarang orang ada di sekelilingmu hari ini. Yes. Tidak sembarang, ibaratnya gini, tidak ada yang kebetulan loh di dunia ini. Walaupun orang bilang, ih kebetulan, gak ada yang kebetulan. Karena ada perkataan begini, bahkan satu helai rambut jatuh dari kepala kita aja itu tidak jatuh dengan kebetulan gitu loh. Itu artinya kalau hari ini ada seseorang di sampingmu, itu berarti dia tidak datang secara kebetulan. Yeah. Bahkan musuh sekalipun, itu nggak ada dengan kebetulan. Meskipun mungkin kita agak sulit memahami, tapi sebenarnya benar loh. Iya. Iya. Jadi berbagilah. Terkadang Tuhan itu bisa kasih perkataannya lewat orang-orang di sekeliling kita. Bahkan kadang saya pernah ada di situasi yang paling sulit. Saya nggak bagi sama siapapun, tapi saya minta sama Tuhan, tolong nih saya lagi nggak ada. Jawaban Tuhan itu
tidak seperti yang saya harapkan sebenarnya. Ini Saya- bukan kisah pohon pepaya yang Bukan, ada bukan. bukan. pada saat lagi suntuk benar dengan keadaan, tiba-tiba seorang teman datang. Bukan seorang teman, jadi saya ajak anak saya, kita jalan-jalan lah ke mall karena berpikir mungkin di mall lihat-lihat cuci mata bisa hilang nih. Tiba-tiba ketemu teman, gak ada hujan angin, kita say hi, halo. Terus waktu dia mau pamit, dia cuma bilang begini, Tim, jangan menyerah ya. Cuman gitu doang. Padahal dia nggak tahu, sudah lama kita nggak ketemu, dia nggak tahu situasi saya kayak apa. Tapi lucunya, say hi, bla 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 bla, tanya kabar. Pas mau pamit dia tepuk bahu saya, lalu dia bilang, Tim, semangat ya, jangan menyerah. Wah, saya bilang, saya langsung pura-pura ke kamar mandi, cuman buat nangis doang. Saya cuman bilang, Tuhan, makasih. Orang bisa tahu itu dari Tuhan kalau mereka dekat sama Tuhan, katanya. Itu. Dan pada saat itu sebenarnya cuma itu doang yang saya butuh. Cuman itu doang. Penyemangat ya. Penyemangat. Yes. Karena saya nggak bisa bagi kan sama orang. Jadi tapi Tuhan tahu. Di situ saya sadar bahwa setiap kita butuh orang dan tidak secara kebetulan ada orang di sekeliling kita hari ini. Ya, itu semua karena kebaikan Tuhan. Ya. Lagu berikutnya nih. Bang. Lagu berikut. Langsung ditembak. Jadi lagu ini tentang kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan. Iya, ini judul lagunya Goodness of God. Kita sedikit Inggris-Inggrisan. Meskipun Inggrisnya kayaknya baru belajar sebulan ini. Tapi ya kita rindu, kita pingin sahabat semua di tempat ini boleh terberkati dengan keberadaan kami semua. Goodness of God. Kalau nyanyi dulu lah. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days, held in your hand.
'Cause all my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful. 'Cause all my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Goodness of God, kebaikan Tuhan ya. Kalau kita mau lihat kebaikan Tuhan ini nggak ada habis-habisnya. Hanya cara kita melihat kebaikan Tuhan juga kadang keliru, benar kan? Fokus kita melihat kebaikan Tuhan itu kebanyakan materi sih. Tapi malam ini kiranya sedikit yang kami mau sampaikan ini bisa merubah cara pandang kita tentang kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan tuh tidak terkira ya. Setuju banget. Memang materi juga termasuk di dalamnya, tapi ada yang lebih besar daripada itu. Ada yang mau tahu nggak kira-kira? Kehidupan ini semua adalah anugerah Tuhan, dan kita tahu ya, kita semuanya nanti pastinya akan meninggalkan dunia ini, dan ada kebaikan Tuhan yang begitu besar juga atas kita, yang akan memberikan kita tempat yang paling indah, yaitu di surga. Dan ini kalau menurut saya pribadi, ini kebaikan Tuhan yang paling besar kalau menurut saya pribadi ya. Tapi nggak tahu teman-teman sahabat semua melihat kebaikan Tuhan. Kenapa demikian? Karena kehidupan ini pasti berakhir. Masalahnya itu, kecuali kita kekal di bumi ini nggak mati-mati ya. Mungkin materi, terus mungkin kekuatan, mungkin kepopuleran, ketenaran, jabatan, mungkin itu yang jadi fokus kita. Tapi karena kita akan berakhir di dunia ini, maka kita bisa melihat kebaikan Tuhan itu lebih daripada sekedar yang ada di dunia ini. Nah, saya mau berbagi sedikit dengan Kak Tini. Kak Tini bisa tambahin nggak pembicaraan kita malam ini tentang kebaikan Tuhan yang melebihi dari yang sekedar di dunia ini? Kalau kita lihat di teksnya tadi ya, saya suka dia punya kata pertama tuh supaya bisa masuk. Di sini dia bilang begini, I love you Lord, for your mercy never fades. Dia mau bilang di lagu ini, dia mau bilang begini, kemurahan Tuhan, belas kasihan Tuhan itu tidak pernah gagal. Terus dia bilang begini, setiap hari itu Tuhan pegang tangan saya. Si penulis lagu bilang nih. Terus dia bilang momennya itu dari kapan? Dari bangun tidur. Dari waktu tarikan napas pertama, waktu masih bisa bernapas, Tuhan baik. Amin. Karena banyak orang gak bisa bernapas hari ini. Gak sempat bernapas sudah end duluan. Jadi sampai dia bilang begini, dari pertama kali saya bangun sampai ketika saya rebahkan kembali kepala saya tertidur. Makanya si penulis dia bilang begini, karena itu saya mau memuji, saya mau bernyanyi tentang kebaikan Tuhan. Jadi itu hanya momen setiap hari yang kita rasakan, tapi ada satu kebaikan Tuhan kata ini. Iya, betul. Buat kita semua sih sebenarnya. Ada satu kebaikan Tuhan yang bahkan kalau saya sendiri kalau mau mikirkan kadang-kadang nangis sendiri. Bagaimana Tuhan itu baik sama saya ketika saya jahat.
Orang baik sama kita kalau kita baik itu biasa. Iya. Orang baik sama kita karena kita pernah tolong mereka biasa. Timbal balik kan, hukum timbal balik. Tapi Tuhan itu beda. Tuhan beda. Iya. Ketika hati dia dicederai, ketika kita melakukan kesalahan, Kita menyakiti perasaan Tuhan Ya. gitu ya. Kita menyakiti perasaan Tuhan. bahkan ketika kita lagi jahat-jahatnya, ketika kita lagi jauh-jauhnya sama Tuhan, Tuhan malah mencintai kita loh. Dan itu terbukti ya. Terbukti ya, dong. benar. Sangat terbukti. Jadi bukan hanya bicara soal bangun pagi kita masih bernapas itu kebaikan Tuhan, enggak. Semua orang juga menghirup napas, tapi hari ini kebaikan yang terbaik ya Tuhan buat Dia mencintai saya ketika saya masih orang jahat. Dia mencintai saya ketika saya masih orang berdosa. Iya benar. Dia mencintai saya ketika saya ini masih jauh sekali. Bahkan dia mencintai saya ketika saya tidak kenal dia. Iya. Benar banget Kak Tini. Kalau ingat kembali beberapa tahun yang lalu, mungkin saya Pak Denny yang cowok ya, kami ini nggak bakalan bisa ada di sini malam ini berbicara tentang Tuhan kalau bukan karena kebaikan Tuhan yang menjangkau kami saat kami masih hidup dalam dosa. Jadi kebaikan Tuhan itu luar biasa banget. Kebaikan Tuhan itu besar banget bagi kita. Karena apa? Memang Tuhan akan mendidik kita, ya benar, waktu kita melakukan kesalahan dia mendidik kita, tetapi dia tidak membiarkan kita begitu saja berjuang sendiri, tidak. Dia turut serta dalam kelemahan kita, dalam kejatuhan kita, lalu dia membangkitkan kita kembali, dia memulihkan hidup kita kembali, sehingga kita semakin kagum akan kebaikan Tuhan. Itu goodness of God. Kak Denny, yang nyanyi lagu ini kan? Coba deh. Kira-kira ada yang mau di-share nggak Kak Denny? Ada yang mau di-share nggak? Tentang kebaikan Tuhan? Pengalaman mungkin tentang kebaikan Tuhan. Iya. Kebaikan Tuhan itu satu kebenaran. Ya, Itu kebenaran yang mutlak, tidak bisa kita ganggu-gugat. betul Bang. Meskipun kehidupan kita sepertinya kita mengalami sesuatu yang buruk atau sesuatu yang tidak baik menurut kita. Ingat tidak kisah tentang Ayub? Oh betul. Mungkin ini cerita atau kisah yang banyak orang percaya, orang Kristen itu tahu tentang kisah ini. Singkatnya begini, ketika Ayub di zamannya hidup berkelimpahan, tapi Alkitab bilang dia adalah seorang yang saleh waktu itu. Singkat cerita, Tuhan izinkan sebuah proses karena iblis naik dan minta Tuhan kalau bisa Tuhan kasih kesempatan untuk dia diuji. Katanya dia saleh begitu kan. Nah ini perspektif manusia terhadap kebaikan Tuhan itu diuji lewat sebuah proses kehidupan. Nah ketika Ayub diizinkan terjadi, anaknya harus meninggal ya kan, dia harus kehilangan semua hartanya, bahkan istrinya datang mengutuk dia. Selama ini Allahmu Allah yang baik katanya. Terus di manakah kebaikan Tuhan itu ketika kau alami sebuah penderitaan seperti ini? Oh, ada yang menarik tuh dari statementnya Kak Denny. Kalau keadaan lagi baik kita tahu Tuhan ada. Tapi saat keadaan lagi nggak baik kita mempertanyakan Tuhan, gitu ya Kak Denny. Kita mempertanyakan Tuhan. Lanjut Kak Nah, Denny. Ayub ini seorang yang saleh waktu itu. Kenapa Tuhan izinkan sebuah proses? Supaya Tuhan membawa dia sampai satu level untuk mengenal kebaikan Tuhan yang seperti apa begitu ya. Ketika dia perhadapkan dengan kehidupan seperti itu. Nah, satu waktu ketika istrinya datang dan bertanya kepada dia, bahkan buat pernyataan bahwa tinggalkan saja Tuhanmu dan kutuk saja Tuhanmu. Terus Dan tiba-tiba, matilah. Lalu lagi. ya dan matilah. Terus tiba-tiba Ayub bilang begini, masakan yang baik saja yang kau mau terima dari Tuhan, sedangkan yang buruk engkau tidak mau terima. Ya. Mungkin pernyataan ini kelihatan bagus, kelihatan benar, tapi lihat pernyataan ini, ada sesuatu yang salah loh. Ayub bilang, bahasa sederhananya begini, berarti satu waktu Tuhan itu bisa baik dan satu waktu Tuhan bisa buruk dong. Ya. Iya kan? Berarti dia melihat Tuhan dari dua sisi, kebaikan dan keburukan Tuhan. Orang yang saleh pada zamannya
tetapi ketika diuji lewat proses, dia punya perspektif yang berbeda tentang kebaikan Tuhan. Tuhan bisa saja satu waktu baik, Tuhan bisa saja satu waktu buruk. Tetapi selama proses yang terjadi, 42 pasal dalam ayat Ayub itu, pasal Ayub itu, pada akhirnya Ayub bilang semuanya baik. Ya. Karena dia melihat bagaimana Tuhan itu menyertai dalam proses yang berat itu. Nah, kebaikan Tuhan tidak bisa dihentikan dengan keadaan kita. Karena manusia bilang begini, keadaan kita berkelimpahan, hidup berkelimpahan dalam materi, seolah-olah tidak ada sakit penyakit, tidak ada proses kehidupan, semuanya berjalan baik gitu. Semuanya sepertinya berjalan baik. Iya kan? Nah, apakah di saat itu baru kita bilang Tuhan itu baik? Tapi ketika kita diperhadapkan dengan sebuah kondisi, ya, entah itu duka cita atau keadaan apapun, baru kita bisa melihat, nah, apakah Tuhan itu baik buat saya atau tidak? Nah, tapi selama proses kehidupan yang saya alami, sebelum saya kenal Tuhan secara pribadi sampai saya mengenal Tuhan dan mengambil keputusan untuk kenal Tuhan, saya boleh melihat bahwa kebaikan Tuhan itu mutlak. Roma 8 ayat 28 bilang, turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia, orang yang terpanggil di dalam anugerahnya. Maka kebaikan Tuhan itu bisa kita nilai dari keadaan yang kita alami. Tuhan tetap baik. Di balik semua proses yang terjadi dalam hidup kita, apapun itu, Dia tetap baik. Apapun itu, menurut pandangan kita itu buruk, menurut pandangan kita itu sebuah malapetaka, tetapi di balik semua itu, Tuhan itu baik. Semuanya berbicara tentang kebaikan Tuhan. Mungkin itu ya. Nah, benar Kaden, karena di statement terakhir dari Ayub itu, Ayub pasal 42 itu, Ayub bilang begini, dengan kata orang, kalau dulu dengan kata orang aku tahu Tuhan, tapi hari ini mataku sendiri memandang Tuhan. Itu artinya walaupun dia ibaratnya gini, dalam proses itu Ayub jatuh bangun loh. Dia pernah mengutuki hari kelahirannya. Itu artinya dia juga pernah hampir menyerah dalam situasi itu. Tapi ketika dia bertahan, toh pada akhirnya apa? Pada akhirnya matanya sendiri melihat Tuhan. Jadi saya percaya situasi yang buruk, bahkan kalau Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, percaya deh itu hasilnya itu pasti baik. Jangan berkesimpulan di awal. Kalau kita kesimpulan di awal Tuhan gak baik aja, biar baik juga gak baik aja. Tapi kalau kita jalani dulu, percaya saja dari lumpur saja bisa keluar emas loh. Itu kalau Tuhan. Iya. Dari yang paling buruk sekalipun bisa muncul sesuatu yang baik. Itu kalau pekerjaan Tuhan. Dari batu aja bisa keluar air. Nah, makanya jangan berkesimpulan di awal. Jalani dulu, ikuti dulu prosesnya. Nanti kita sendiri akan melihat. Yang terakhir dari saya, manusia selalu memberikan perspektif atau opini terlalu buru-buru. Ya, berkesimpulan di awal. Ketika dia diperhadapkan dengan sebuah kondisi, dia membuat sebuah opini dan perspektif dari cara pandangnya dia. Nah, kita harus belajar untuk melihat hidup ini secara utuh. Bagaimana melihat secara utuh? Kita berjalan dulu dalam proses demi proses. Ketika kita lihat ke belakang, baru kita melihat secara utuh. Oh, ternyata Tuhan punya maksud seperti ini, begitu. Nah, kebaikan Tuhan itu kita harus lihat secara utuh, tidak bisa dilihat secara parsial, orang bilang, atau sepotong-sepotong, begitu. Makanya ketika terjadi sesuatu dalam hidup kita, jangan buat kesimpulan, ya. Ataupun cara pandang kita kepada orang lain juga. Kadang-kadang kita melihat seseorang atau orang lain itu, kita memberikan pendapat kita atau opini kita terhadap orang itu. Bahasa Inggris bilang apa? Apa kan? Don't judge man by the book, by the cover. By the book lagi the cover. The people by the cover. Nggak artinya kalau ke Tuhan berarti jangan langsung lihat Tuhan dari hal-hal yang di luar saja. Artinya jangan terpengaruh dengan keadaan di luar, langsung kita bikin penilaian yang buruk terhadap Tuhan. Kalau kita udah berpikir buruk tentang Tuhan, apalagi yang mau diharapkan baik dari dunia ini. Tuhan saja sudah dianggap buruk.
selesai sudah kita berarti. Makin berantakan. Nah, ya teman-teman, kita masih akan bersama teman-teman semua. Kita masih ada 2 lagu lagi. Pokoknya harapan kita semua, teman-teman semua terhibur, terberkati, dan ya itulah, kita jadi sama-sama senang lah. Boleh ada di sini malam ini, pastinya ini karena anugerah Tuhan. Gitu. Jadi lagu berikutnya kita mau terbang sama-sama Tuhan ya. Wah ini kalau lagu ini, kalau nggak COVID aja nih kita udah nari-nari di sini. Shalalala, 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 berada di hadiratmu. Aku ingin selalu berlindung dalam namamu. Di bawah kepak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Selalu berada di hadiratmu. Aku ingin selalu berlindung dalam namamu. Di bawah kepak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Bagai raja wali, melintasi gunung tinggi. Bagai raja wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Bagai raja wali, melintasi gunung tinggi. Bagai raja wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Shalalala, shalalala, Ya, ngejamnya kita malam ini hampir selesai. Ya, setelah ini kita tutup dengan lagu apa Kak Teli? Sabar Kak, masih ada satu lagi. Masih ada? Masih ada satu lagi. Tuhan baik. Iya, lagi Raja Wali ya. Raja Wali ini binatang yang, burung yang kuat ya, yang mengatasi badai. Dia kalau ada badai dia bisa terbang tinggi. Dia terkadang tidak menghindari badai. Dia
menerobos badai. Dia bahkan dalam tanda kutip bermain-main di atas badai. Kita maksudnya bukan bermain-main dengan badai, dengan persoalan kita, dengan masalah kita, tetapi bersama Tuhan, ya. Bersama Tuhan kita cakap melakukan segala sesuatu. Jadi teman-teman, lagu ini kiranya jadi berkat bagi kita semua. Kita seumpama bagai Raja Wali di tengah badai persoalan kehidupan, kita tetap terbang tinggi, bukan dengan kekuatan kita tentunya, tetapi karena mengandalkan Tuhan. Gitu ya Kak Tine. Sebenarnya Raja Wali ini binatang yang paling menarik loh. Sangat menarik bukan? Yang pertama, dia selalu buat sarangnya itu di bukit-bukit yang paling tinggi. Dia nggak suka di rendah-rendah. Dia selalu di bukit yang paling tinggi. Yang kedua, dia binatang yang berani menatap matahari. Makanya dia kalau mau dapat mangsa, dia terbangnya ke atas dulu. Dia naik ke matahari dulu, dia terbang ke atas, baru dia ke bawah. Kenapa? Karena dia tahu semakin tinggi dia, daya pandangnya itu semakin besar. Beda sama ayam. Ayam tuh lihatnya cuma kakinya doang, carinya sampah. Raja Wali enggak, dia terbang naik sampai ke atas, jadi yang dia lihat itu luas banget. Itu yang kedua. Yang ketiga, binatang yang bisa mengendarai badai. Itu Raja Wali. Jadi kalau yang lain menghindari badai, Raja Wali itu dia memanfaatkan badai untuk bisa terbang lebih tinggi. Nah, makanya kenapa sering sekali di Alkitab itu bicara tentang menggambarkan manusia itu seperti Raja Wali. Kita seharusnya tuh dalam keadaan apapun lebih dekat sama Tuhan. Cari kemuliaan Tuhan. Yes. Supaya kita bisa melihat di bawah kita, situasi di bawah kita. Kalau kita cuma lihat di bawah saja, yang kita lihat cuma kaki kita, sampah. Ayam tuh cari makan cuma sampah-sampah. Tapi Raja Wali enggak. Nah, makanya supaya kita punya perspektif yang luas, kita bisa lihat banyak hal, bisa bandingkan banyak hal. Jangan ada di tempat rendah, mainnya di atas, jangan di bawah. Kalau main di bawah yang kita lihat cuma kaki doang. Tapi kalau kita main di bagian atas, kita bisa lihat banyak hal. Kita nggak jadi katak di dalam tempurung. Iya. Artinya jangan lihat masalah terus. Ya, kita bisa lihat banyak hal. Karena memang begini, memang benar. Masalah itu bisa menarik perhatian kita fokus kepada masalah. Tapi malam ini kita mau berbagi. Mari coba memiliki cara pandang yang berbeda. Jangan lihat ke bawah terus, jangan lihat masalah terus. Lihat ke atas yang lebih berkuasa, yang sangat baik, yang sangat mengasihi kita itu selalu ada untuk menolong kita, gitu ya. Nah, terus satu lagi, yang tadi saya bilang dia mengendarai badai. Manusia itu lihat badai itu, lihat masalah tuh jangan selalu berpikir, wah saat binasa nih, wah jatuh nih, wah jangan. Coba jadikan itu batu loncatan. Sama seperti Raja Wali memanfaatkan badai untuk terbang lebih tinggi. Mari manfaatkan masalah untuk bisa lihat Tuhan lebih jelas. Gitu. Terus satu lagi rahasianya Raja Wali, ketika dia sudah semakin berumur, dia akan hancurkan dia punya patuk. Lalu dia akan cabut semua bulu-bulunya. Ketika dia sudah jadi patuknya itu dia patuk ke batu sampai dia punya patuk itu terlepas. Kuku-kukunya dia garuk-garukan ke batu sampai kuku-kukunya terlepas. Bulu-bulunya itu dia cabut semua sampai tidak punya. Lalu dia ada di masa di mana dia berdiam diri. Untuk apa? Patuk yang baru tumbuh. Untuk apa? Untuk bulu-bulu yang baru tumbuh. Sehingga dia revolusi lagi badannya. Mendapatkan kekuatan baru. Nah seharusnya kan kita seperti itu. Buang yang lama-lama supaya kita dapat kekuatan yang baru. Yes, benar. Jangan tetap hidup dengan gaya yang lama. Kalau kita sudah tahu yang lama itu sudah usang, buang aja gitu ya. Hidup yang lama itu sudah nggak berguna. Kenapa kita memaksakan diri untuk tetap pakai? Buang cara pandang yang lama itu kalau hanya buat hidup kita nggak berguna, semakin melemahkan kita. Buang cara pandang. Jangan Ganti yang dipertahankan baru. gitu ya. Sekalipun mungkin sakit karena kita sudah terbiasa dengan hal itu. Iya benar-benar. Sudah terbentuk jadi karakter ya. Ya, walaupun mungkin kebiasaan, pola pikir, cara pandang, karakter itu sudah melekat sama kita. Jadi waktu mau lepas itu sakit. Seperti Raja Wali waktu dia lucuti semuanya, bulunya, patuknya, cakarnya itu sakit. Tapi dalam kesakitan itu dia berdiam diri. Berdiam diri dong sama Tuhan supaya yang baru itu datang. Dan percaya saja kalau yang baru itu sudah datang, kekuatannya jauh lebih baik. Yes. Pada akhirnya kita mau bilang apa? Semuanya baik. Semua baik. Ya, lagu terakhir kita Lagu terakhir.
ada satu lagu pujian yang berjudul Engkau Baik ya. Maksudnya Tuhan yang sangat baik dalam kehidupan kita. Semua ini karena anugerah Tuhan. Malam ini kita bisa ada di sini karena anugerah Tuhan. Kita bisa sehat, kita bisa bersantai di sini, bisa ada yang jualan juga. Ini semua karena anugerah Tuhan. Bagi Tuhan semua hormat, kemuliaan dan pengagungan. Nyanyi berdana ya. Jadi kalau masih kurang-kurang dimaklumi. 2 minggu lagi kita akan ada lagi di sini. Setiap 2 minggu sekali kita akan ada di sini. Yang merasa terhibur, yang pingin bagi sama teman-temannya boleh juga datang lagi. Tandai di kalendernya bahwa 2 minggu depan kita ada lagi di sini. 2 minggu depan kalau bisa lebih ini ya Kak ya. Jadi kalau misalkan ada teman-teman yang dengar pingin tanya-tanya, waktu lagi kita pas lagi ngobrol seperti ini, pingin sharing juga, pingin tanya, pingin mungkin datang dengan kekalutan dan pingin bagi kekalutannya, terus mungkin kita bisa kasih jawaban, kasih solusi, boleh. Mic akan kita siapkan lebih supaya mic-nya bisa di-offer ke teman-teman kalau misalkan pingin tanya-tanya ataupun malu. Setelah ini pingin ngobrol-ngobrol sama kita juga boleh. Kita bukan penyanyi, jadi kalau suaranya agak sumbang-sumbang sedikit maafkanlah kami. Kami cuma ingin berbagi apa yang kami punya tentang Tuhan dan kami ingin banyak orang bisa diberkati di tengah-tengah pandemi seperti ini. Oke? Itu tangan kotor. Kami terbuka banget ya bagi teman-teman semua, sahabat semua. Makanya harus cuci dulu. Kami pingin banget kota ini diberkati. Jadi kami rindu banget. Ada banyak anak-anak muda pastinya yang ya, pastinya ada banyak sekali. Bahkan lebih bagus permainannya dari kami. Maksudnya bermain musiknya lebih indah, lebih kompak. Kami terbuka banget, kami pingin banget juga anak-anak muda. Iya, di Kota Kupang itu bangkit ya. Boleh bergabung dengan kami, boleh join main bareng dengan kami, bermusik bareng dengan kami. Kami sangat terbuka sekali. Karena memang Sahabat, tangan masih kotor. Nanti ya. ya itu yang dikehendaki Tuhan pastinya ya, supaya kita jadi garam dan terang, supaya kita boleh jadi berkat bagi banyak orang dengan apa yang kita miliki, dengan apa yang kita punyai, kita boleh jadi berkat bagi banyak orang. Dan kami akan mengakhiri, kami
request dari Kadenia. Sekedar mengingatkan, kalau misalkan saudara-saudara rindu lagi ya Kadenia, boleh deh 2 minggu lagi datang. Persembahan satu lagu untuk mengingatkan teman-teman kalau 2 minggu lagi kita akan ada di sini. Semua kata rindu Mak, kok kayak gini, semakin Kak? membuatku tak berdaya menahan rasa ingin jumpa. Percayalah padaku, aku pun rindukanmu. Ku akan pulang melepas semua kerinduan yang terpendam. Semua kata rindumu semakin membuatku tak berdaya Yang mana, Kak? menahan rasa ingin jumpa. Percayalah padaku, aku pun rindukanmu. Ku akan pulang melepas semua kerinduan yang